Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Wungu, khususnya kelas 7 dan kelas 8 yang saat ini sedang mengikuti kegiatan Pondok Ramadan hari ketiga. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Bu Mei bisa menyapa kalian. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam menjalankan aktivitas dan senantiasa mendapatkan kesehatan, keselamatan dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Bu Mei ingin menyampaikan materi yang mana materi yang akan Bu Mei sampaikan ini masih merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Imam Sayuti. Bapak Imam Sayuti menyampaikan materi tentang toharoh dan sholat. Nah, kali ini Bu Mei ingin menyampaikan materi tentang puasa dan zakat, yang saat ini relevan dengan yang kita laksanakan ya anak-anak ya, yaitu puasa dan nanti kita juga akan membayar zakat. Penasaran dengan materinya? Mari kita simak materi pada pagi hari ini secara seksama, dan Bu Mei harap kalian menyimak materi hari ini secara tuntas agar ilmu yang kita dapatkan tidak setengah-setengah ya. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita gunakan di kemudian hari. Selamat menyimak. Anak, mari kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang puasa. Apa sih puasa itu? Nah, puasa itu secara bahasa adalah saumu, yaitu menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan untuk makan, minum, menahan nafsu, menahan bicara, serta hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Kemudian menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan memenuhi beberapa syarat. Jadi mulai dari kita setelah sahur, itu adalah waktu kita mulai berpuasa, kemudian berakhirnya pada saat kita berbuka. Nah, perintah puasa itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bisa dilihat di sini yang Allah seru adalah orang-orang yang beriman. Nah, kemudian macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama adalah puasa wajib, yang kedua adalah puasa sunnah, yang ketiga adalah puasa makruh, dan yang keempat adalah puasa haram. Namun yang akan kita bahas secara spesifik di sini adalah puasa wajib, yang relevan dengan yang saat ini kita laksanakan. Apa sih puasa wajib itu? Puasa wajib adalah puasa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib puasa. Nah, jadi orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib puasa ini nanti hukumnya wajib melaksanakan puasa wajib. Nah, siapa saja orang yang sudah memenuhi syarat wajib itu? Nah, yaitu adalah yang pertama orang yang berakal. Orang yang berakal itu adalah orang yang bisa membedakan yang benar dan yang salah ya. Jadi orang-orang yang hilang akal seperti orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah balik. Ya, tanda balik bagi seorang perempuan adalah ketika dia sudah mengalami siklus haid atau menstruasi, sedangkan bagi laki-laki sudah pernah mengalami mimpi basah. Ini usia SMP, biasanya seorang sudah mengalami 2 siklus ini ya, bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang kuat menjalani puasa, yaitu indikasinya adalah orang itu sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian syarat sah puasa ya, selain harus memenuhi syarat wajib, seorang yang puasa itu harus memenuhi syarat sah.
Apa saja syarat sahnya? Yang pertama adalah orang Islam. Jadi selain orang Islam, maka puasanya tidak sah. Jadi puasa yang diperintahkan Allah itu sah ketika yang menjalankan adalah orang Islam. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya adalah dapat membedakan yang hak dan yang batil. Hak itu benar, batil itu yang salah, ya. Ketika seorang sudah membedakan dua hal ini, maka dia sah puasanya. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid. Haid itu darah kotor yang keluar dari dalam tubuh seorang perempuan. Dan juga suci dari nifas. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Kemudian syarat sah yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, ya. Jadi ketika seorang melaksanakan puasa itu harus memperhatikan waktu dia berpuasa itu. Kapan seorang tidak diperbolehkan berpuasa? Ketika orang itu berada pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu tepatnya tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kemudian lanjut pada rukun puasa, yaitu hal-hal yang harus dilakukan ketika seorang memulai puasa, yaitu yang pertama adalah niat. Niat dalam puasa wajib itu harus dilaksanakan pada malam hari sebelum berpuasa atau sebelum terbit fajar. Bagaimana kalau seorang berniat puasa pada siang hari ketika berpuasa, maka puasanya itu tidak sah. Namun untuk puasa sunnah, niat puasa yang dibaca ketika siang hari itu sah. Ingat ya anak-anak ya, ketika puasa sunnah. Tapi ketika puasa wajib, niatnya harus dibaca pada malam hari atau sebelum terbit fajar. Jadi ketika kalian sahur itu, kalian masih boleh membaca niat puasa wajib. Kalau malam setelah tarawih itu lebih aman, ya. Jadi kita terhindar untuk lupa membaca niat. Jadi kalau bisa setelah sholat tarawih itu, setelah sholat witir langsung membaca niat puasa Ramadan. Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jelas ya? Jadi 2 hal ini adalah yang menjadi 2 rukun puasa. Ketika seorang berniat dan mampu menahan diri, maka dia sudah bisa dikatakan berpuasa. Nah, apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa itu? Yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja. Bagaimana kalau seorang lupa kalau dia sedang berpuasa? Nah, hal itu dimakfu atau dimaafkan. Jadi, orang lupa itu sama seperti orang yang hilang akal. Tapi, ketika dia sudah tersadar bahwa dia puasa, maka dia harus melanjutkan puasanya. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja, sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam atau tertelan. Jadi ketika seorang muntah tapi tidak sengaja itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Tapi kalau disengaja, dimuntah-muntahkan, maka dia batal puasanya. Kemudian yang ketiga adalah bersetubuh atau berhubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Jelas ini membatalkan puasa karena tidak dapat menahan nafsu. Kemudian yang keempat, keluar darah haid atau nifas pada siang hari pada bulan Ramadan. Jadi ketika seorang mengalami siklus haidnya mulai siang hari, maka dia harus segera berbuka atau membatalkan puasa. Yang kelima adalah gila. Jika seorang terserang penyakit gila pada siang hari, maka saat itu juga puasanya batal. Yang keenam adalah keluar mani dengan sengaja. Seperti apa ini? Ketika seorang yang bukan muhrim bersentuhan dengan lawan jenis kemudian keluar mani, maka pada saat itu puasanya batal. Tapi kalau sekedar berkhayal atau mimpi kemudian keluar mani, maka itu tidak batal puasanya. Tapi berkhayal sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat itu harus dihindari ya anak-anak, karena itu adalah makruh ya. Makruh itu sesuatu yang harus orang-orang yang boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa diantaranya adalah yang pertama
orang yang sakit dan tidak kuat berpuasa. Ya, dikhawatirkan jika ia berpuasa, sakitnya semakin parah atau menurunkan kesehatannya. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Batas minimal orang dikatakan melakukan perjalanan jauh adalah minimal 80,64 km. Nah, yang ketiga adalah orang yang lemah yang tidak kuat berpuasa, seperti orang yang sudah tua atau memang fisiknya dari awal memang sudah lemah. Kemudian yang keempat adalah orang yang hamil atau menyusui. Orang yang hamil atau menyusui ini hukumnya sama dengan orang yang sakit. Ketika dia nanti sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka dia harus mengganti puasa yang ditinggalkan. Lanjut kepada sunah-sunah puasa. Yang pertama adalah bangun untuk makan sahur. Ya, jadi makan sahur itu sunnah. Kalau kita melaksanakan maka dapat pahala. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka ketika azan maghrib sudah tiba. Kemudian yang ketiga adalah berbuka dengan sesuatu yang manis seperti kurma atau dengan air. Kurma ini adalah salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah ya anak-anak ya, jadi sunnah. Kemudian yang keempat adalah berdoa sebelum berbuka puasa. Yang kelima, membagikan makanan untuk orang lain berbuka puasa ya. Seperti hadis riwayat Tirmizi, barang siapa memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan ganjaran sebanyak orang yang berpuasa itu, tidak berkurang sedikit pun. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan bersolawat. Sampai kepada hikmah puasa, apabila kita melaksanakan puasa tulus karena Allah, maka hal yang akan kita dapatkan adalah yang pertama, menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Karena kita sudah melalui sudah melalui puasa, menahan hawa nafsu dan tidak makan minum ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, ikut merasakan penderitaan orang yang kurang mampu. Yang ketiga, tentu kesehatan kita akan terjaga karena kita sudah melatih tubuh kita untuk mencerna makanan sesuai dengan waktunya. Kemudian kita sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu zakat. Apa sih zakat itu sebenarnya? Zakat itu adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang laki-laki maupun perempuan yang mampu mencukupi kebutuhannya ya. Zakat fitrah ini dikeluarkan berupa makanan pokok yang dibayarkan sebanyak 2,5 kg beras. Kalau di Indonesia beras ya anak-anak ya. Atau bisa diganti dengan uang seharga beras pada saat itu. Tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa-dosa dan memberikan makan bagi fakir miskin. Kemudian hukum membayar zakat fitrah ini adalah fardhu ain ya. Atau wajib ain yang artinya wajib bagi umat muslim laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam. Yang kedua, lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari Ramadan terakhir. Bayi yang lahir setelah matahari terbenam pada Ramadan hari terakhir tidak wajib zakat. Yang ketiga adalah orang yang memiliki lebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkainya seperti keluarga, kerabat gitu ya. Baik manusia maupun binatang pada malam hari raya dan siangnya. Orang yang tidak memiliki lebihan harta tidak wajib zakat. Kemudian masuk ke rukun-rukun zakat. Nah, hal yang harus dilakukan ketika seorang mau membayar zakat fitrah adalah niat ya, untuk menaikkan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Bagaimana bunyi niat zakat fitrah itu? Nanti akan kalian praktekkan ya. Bacaannya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradhan lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terdapat pemberi zakat atau muzaki. Muzaki itu adalah orang yang membayar zakat. Kemudian yang ketiga terdapat penerima zakat atau mustahiq. Yang keempat adalah terdapat makanan pokok yang dizakatkan. Yang kelima, zakat fitrah yang dikeluarkan itu sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau kita tadi membahasnya adalah
makanan pokok berupa beras sebanyak 2,5 kg atau kapan kita membayar zakat fitrah itu? Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan itu mulai dari awal Ramadan sampai hari terakhir Ramadan. Kemudian memasuki waktu wajib, seorang masih boleh membayar zakat fitrah dan harus membayar fitrah saat itu adalah ketika matahari mulai terbenam pada hari terakhir Ramadan, biasanya pada malam takbir. Kemudian yang ketiga adalah waktu sunnah, ketika kita membayar zakatnya setelah sholat subuh sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh. Nah, waktu makruh ini adalah waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu pada saat hari raya Idul Fitri, tepatnya setelah sholat hari raya Idul Fitri, tetapi matahari belum terbenam pada hari raya pertama. Kemudian waktu haram. Waktu haram ini adalah waktu yang tidak diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Apabila orang membayar zakat fitrah pada waktu ini, maka zakatnya itu tidak sah. Kapan waktu haram itu? Yaitu ketika zakatnya dibayar setelah matahari terbenam. Kok kayak ini? Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau biasanya itu disebut dengan mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba, yang keenam ghorim atau orang yang berhutang, yang ketujuh adalah sabilillah, dan yang terakhir adalah orang musafir. Nah, lanjut ke hikmah membayar zakat. Ini adalah ketika kita sudah membayar zakat, maka kita dapat merasakan hikmah. Yang pertama adalah kita dapat menolong orang yang lemah dan sedang dalam kesusahan atau dalam kondisi miskin. Yang kedua adalah dapat membersihkan diri atau jiwa kita dari sifat kikir dan akhlak tercela. Yang ketiga, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang keempat adalah mengurangi kesenjangan sosial antara orang yang kaya dan orang yang miskin, dan yang terakhir adalah mengeratkan Itulah hubungan anak-anak antara yang orang. dapat Bu Mei sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil makna, pelajaran, dan juga hikmah dari apa yang Bu Mei sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, sebelum Bu Mei tutup videonya, Bu Mei ingin menyampaikan sesuatu bahwa yang pertama, pembayaran zakat kalian tahun ini, karena masih situasi pandemi, kalian belum boleh ke sekolah, maka pembayaran zakat diri kalian itu disampaikan atau disalurkan di rumah atau lingkungan kalian masing-masing. Nantinya kalian akan belajar bagaimana menyalurkan zakat fitrah untuk diri kalian sendiri. Tentunya kalian harus memenuhi rukun-rukun yang sudah Bu Mei sampaikan tadi, terutama niat. Kemudian kalian menyampaikan langsung zakat itu kepada amil zakat di lingkungan kalian masing-masing. Bisa dipahami ya? Nah, untuk informasi selengkapnya akan Bu Mei sampaikan melalui WA, dan apabila kalian masih ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Japri WA Bu Mei ya. Demikian anak-anak yang dapat Bu Mei sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi banyak kesalahan yang Bu Mei lakukan, baik dari tindakan maupun ucapan. Semua itu adalah ketidaksengajaan. Dan terima kasih Bu Mei ucapkan kepada kalian yang sudah menyimak materi sampai tuntas. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan keberkahan dan selalu memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.